Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi, BPI, Daya Anagata Nusantara, Danantara, pada Senin, 24 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara. Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif, kata Yusuf. Berdasarkan kabar yang beredar, jajaran petinggi Danantara akan diisi beberapa anggota Kabinet Merah Putih. Posisi Chief Executive Officer, CEO, akan dijabat oleh Rosan Ruslani yang sekarang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu, posisi Chief Operating Officer, COO, akan dijabat oleh Doni Oskaria yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Satu nama lagi, tapi bukan merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih, adalah Pandu Syahrir. Ia dikabarkan akan menjadi Chief Investment Officer, CEO, Danantara. Pandu adalah pengusaha yang juga keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Keberadaan Pandu sebagai bagian dari Danantara sudah pernah disinggung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait. Pada Selasa, 11 Februari 2025, kala itu Kementerian PKP baru saja merampungkan rapat bersama Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Komisi 11 DPR RI, dan Danantara. Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat, ada Marwarar bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun, dan Pandu. Pandu diperkenalkan oleh Marwarar sebagai perwakilan dari Danantara. Sebagai informasi, Danantara baru saja dibentuk setelah rancangan undang-undang, RUU, tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Nantinya, terdapat 7 BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awal operasional. Ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri, Persero, TBK, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, TBK, BRI, PT PLN, Persero, PT Pertamina, Persero, PT Bank Negara Indonesia, Persero, TBK, BNI, PT Telkom Indonesia, Persero, TBK, dan Mining Industri Indonesia, Mind ID. Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini. Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi, LPI, atau Indonesia Investment Authority, INA, yang merupakan Sovereign Wealth Fund, SWF, Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, juga akan bergabung dengan Danantara. Dengan demikian, BPI Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset Badan Usaha Milik Negara, BUMN, jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dolar AS atau sekitar 14.670 triliun rupiah, kurs 16.300 rupiah. Lalu apa saja tugas dari Danantara? Berdasarkan draft rancangan undang-undang, RUU, tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, salah satu tugas Badan Pengelola Aset Jumbo tersebut adalah mengelola dividen BUMN. Hal tersebut tercantum pada Pasal 3F Ayat 1. Selanjutnya pada Ayat 2 Pasal 3F disebutkan ada 6 tugas BPI Danantara dalam melaksanakan tugas mengelola dividen BUMN, yakni 1. Mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional dan dividen BUMN. 2. Menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. 3. Bersama Menteri BUMN membentuk holding investasi dan holding operasional. 4. Bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional. 5. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden. 6. Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran, RKA, perusahaan holding investasi dan holding operasional. Hal terpenting ada di Pasal 3Y Draft RUU BUMN yang mengatur bahwa Menteri BUMN, pengurus BPI Danantara hingga pegawai BUMN bisa lolos dari tuntutan pertanggungjawaban atas kerugian negara. Mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Dalam Pasal 3Y Draft RUU BUMN disebutkan bahwa menteri, organ, dan pegawai badan
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan beberapa syarat tertentu. Organ badan yang dimaksud, pertama adalah Dewan Pengawas yaitu Menteri sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota badan pelaksana yaitu Danantara. Dalam pasal 3R RUU BUMN ada syarat usia yang bisa dipenuhi agar bisa menjadi kepala BPI Danantara yakni maksimal 70 tahun saat dilantik pertama kali. Sementara untuk jajaran direksi maksimal 60 tahun. Dalam pasal 3A dan B.4, seluruh saham holding investasi dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan Badan Danantara. Negara memiliki 1% saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, memiliki 99%, saham seri B pada holding investasi. Bunyi poin 6 pasal 3A. Begitupun untuk holding operasional, seluruh sahamnya dimiliki oleh negara Indonesia dan Badan. Pembagian sahamnya sama, yakni 1% dimiliki negara Indonesia melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan BUMN. Sementara saham seri B pada holding operasional sebanyak 99% dimiliki oleh Badan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.